Iya, dipersilakan Pak. Ya. Nah, jadi untuk WordPress sendiri itu ada dua sebenarnya, ada yang free dan ada yang premium. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau yang free itu kita tidak bisa install plugin dan beberapa fitur itu nggak bisa dipakai. Jadi ada cara mengakalinya, yaitu dengan menggunakan hosting gratis yang bisa Bapak Ibu guru gunakan. Nah, salah satunya di sini ada yang namanya Z000 Web Host. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa membuat hosting gratis untuk menginstal WordPress-nya. Jadi di sini saya sampaikan sekilas saja karena nanti kita akan buka forum lagi di Zoom untuk waktunya nanti. Jadi kita bahas lebih detail. Jadi yang pertama nanti coba Bapak Ibu guru siapkan hostingnya di sini. Alamatnya di infinityfree.net. Nah, jadi di sini adalah unlimited web hosting. Ya, jadi kita cara daftarnya di sini kita sign up dulu. Kemudian tinggal mengisi email address. Ya, jadi misalnya saya buat tadi halo Pak Guru. Isi password. Ini wajib dicentang Bapak Ibu. Kemudian captcha-nya. Create new account. Nah, jadi kemudian buka email Bapak Ibu yang digunakan untuk mendaftar tadi. Mohon maaf, agak saya percepat. Nanti kita buka forum. Tadi saya pakai yang halo Pak Guru. Ya. Jadi tinggal di verifikasi. Kenapa saya harus buat hosting? Kenapa saya tidak pakai yang gratis saja? Jadi gini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita pakai yang ini, kita pakai yang upgrade, yang bukan free-nya, itu akan lebih memudahkan kita dalam melayout website kita. Jadi Bapak Ibu guru yang baru pertama kali, mohon maaf, sama kita juga baru-baru belajar. Jadi di sini akan lebih mudah bagaimana kita menata website kita. Kalau Bapak Ibu guru pernah kenal mungkin yang namanya Google Site. Jadi kita build WordPress kita itu, layout WordPress kita itu sama loh, mirip dengan cara kita membuat Google Site itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi di sini kita sudah terdaftar di infinityfree.net. Langkah berikutnya adalah kita membuat akun lagi di dalam Infinity Free ini. Kita buat akun. Bentar, keganggu. Nah, di sini kita menentukan domain yang akan kita gunakan. Sekali lagi, tadi hosting adalah tempat kita simpan file-file website kita. Domain itu adalah alamat dari website kita. Nah, di sini kita bisa beli, tapi kita juga bisa pakai yang gratis untuk belajarnya Bapak Ibu. Jadi untuk tugasnya bisa pakai yang ini. Jadi dari Infinity Free ini kita sudah dapat hosting, itu yang bisa gratisan. Kemudian kita juga dapat domain yang gratisan. Bedanya apa antara domain gratis dan tidak? Jadi di sini subdomain, misalnya saya pakai halo Pak Guru. Jadi kalau yang gratisan itu ekstensinya hanya ini. Ada gridsite.net, rf.gd, epz.com. Jadi nanti alamatnya akan menjadi halopakguru.epz.com misalnya. Tapi itu kan kurang familiar terdengar kalau seandainya saya pakai subdomain yang gratis itu. Jadi Bapak Ibu guru kalau masalah domain nanti bisa beli yang my.id itu harganya 12.000 satu tahun. 12.000 satu tahun tambah pajak 1.500 kalau tidak salah, jadi 13.500. Jadi nanti domainnya bisa kita akalin belakangan gitu loh. Jadi kita cek dulu apakah domain ini tersedia.
Nah, jadi di sini sudah tersedia. Jadi kalau tidak tersedia nanti ada pemberitahuannya di sini. Kemudian yang kita lakukan adalah menambahkan password, memasukkan password. Nah, misalnya saya pakai les.apologize. Captcha lagi. Traffic light. Ya. Jadi kita dipastikan benar-benar manusia di sini. Oke, create account. Nah, jadi kita sudah punya hosting dan domain. Jadi kalau Bapak Ibu guru nanti pun beli, seandainya beli, nanti akan dapat seperti ini. Ada control panel-nya atau cPanel-nya. Kita buka cPanel. Approve. Nah, kita sudah masuk di cPanel kita. Jadi ketika Bapak Ibu guru beli hosting di mana saja, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada menu-menu ini. Ada detail di sini, statistik, detail akunnya ada. Lalu bagaimana menggunakan WordPress di hosting? Jadi Bapak Ibu guru nanti beli hosting di mana saja atau ikut saya pakai yang gratisan. Itu Bapak Ibu guru masuk di sini yang namanya Softaculous Apps Installer. Masuk di sini. Mohon maaf jaringan ini merah kuning hijau. Itu black. Digunakan dalam pembuatan website. Ada jumlah yang biasa kita gunakan juga. Jadi kali ini kita bahas tentang WordPress. Ya. Jadi tinggal hover ke sini ke WordPress-nya. Kemudian kita install. Akan muncul form seperti ini. Ini adalah versi dari WordPress yang ingin kita install. Ini URL kita. Jadi di sini ada pilihan pakai www atau tidak, ataukah SSL tidak. Kalau SSL ini kita harus setting dulu. Jadi kita pakai yang ini aja. Indirectory-nya kita kosongkan. Kemudian nama site kita apa? Jadi misalnya di sini saya pakai halo Pak Guru. Kemudian di set description kita isi dengan deskripsi singkat dari website kita. Misalnya apa? Kebut semalam. Nah, di sini ini yang perlu Bapak Ibu guru loading lagi. Harus ingat, jadi akun yang akan digunakan untuk login ke WP kita. Jadi misalnya pakai admin, terus passwordnya bebas. Nah, jadi ini tidak boleh lupa username dan password. Berapa ya? Yang lain biarkan saja kosong. Kemudian kita tinggal install. Jadi ini adalah proses kita menginstal WordPress ke dalam cPanel kita. Jadi sudah jadi. Namun untuk bisa online website kita itu butuh waktu paling lama 72 jam. Tapi biasanya satu hari itu 24 jam itu udah jadi. Jadi cara ceknya gimana? Nanti Bapak Ibu guru tinggal masuk ke alamat atau subdomain yang tadi kita buat. Misalnya tadi saya buat halopakguru.epz.com. Jadi di situ waktu kita buka, mantap, dia akan muncul tampilan awal WordPress kalau sudah online websitenya. Tapi kalau belum akan tampilannya seperti ini. Jadi ditunggu saja mungkin selama paling lama 2 hari, tapi biasanya setengah hari pun sudah selesai. Jadi saya ada di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai bagaimana? Bagaimana cara saya edit lagi? Ini kan prosesnya lumayan panjang nih. Cuma yang ini prosesnya cuma 1 kali ya, cara dapat hosting dan domain gratis ini. Lalu cara loginnya bagaimana ketika website kita sudah online? Caranya gampang. Jadi pertama kita ketik dulu alamat web kita. Misalnya saya di sini ada ini.
login. Kalau tadi saya buatnya menggunakan halo Pak Guru, jadi halo Pak Guru apa tadi, terus garing login. Nah, tadi halo Pak Guru.apg.com/login. Tinggal diklik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah halaman login kita menuju ke dashboard kita atau tempat kita edit-edit, bahasa sederhananya tempat kita edit-edit website kita. Jadi kita masuk. Ini adalah tampilan dari WordPress itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah pakai tidak asing, apalagi ya yang gratis juga sama, hampir mirip. Kemudian yang perlu kita lakukan setelah kita install WordPress-nya di cPanel, kita perlu menghapus plugin-plugin yang tidak kita plugin semuanya aja buang kalau pertama kali. Di bulk action-nya pilih delete. Apply. Jadi nanti plugin-plugin yang kita tidak butuhkan itu akan terhapus. Kemudian kita install tema, namanya nanti kita pakai bentar ya, saya pakai apa kemarin? Astra, ya. Jadi dari tem Astra itu, dari tem hover ke sini, tema. Nanti detailnya kita di room aja, Bu, Bapak Ibu guru. Jadi kita cari Astra, add new. Astra. Nah, ini jadi kebetulan saya sudah install. Jadi tinggal di-install nanti. Nah, kenapa saya pakai Astra? Di Astra ini kita punya yang namanya starter template. Jadi kita bisa ambil desain dari sebuah halaman atau pluginnya dengan sekali klik aja. Nah, itu. Jadi saya lompat aja ya Bapak Ibu. Nanti detailnya kita bahas di forum aja karena waktu hanya 15 menit. Apa keuntungannya? Nah, sekarang apa keuntungannya? Contoh. Ketika nih, bedanya kita free dengan pro. Jadi di sini ada yang namanya Elementor nanti plugin yang kita pakai. Nah, jadi ini website, contoh website. Jadi tinggal di hover ke edit with Elementor. Wah, kok ribet nih? Enggak ribet sebenarnya Bapak Ibu. Tinggal diketik. Ya. Ketik. Terus warna tulisannya seperti apa. Jenis hurufnya mau seperti apa. Jadi kita bisa atur di sini. Lebihnya apalagi di sini ada banyak sekali fitur walaupun ini saya pakai yang Elementor gratisan. Contohnya button di sini. Button di headline saya mau tambahkan tombol. Tinggal tarik aja, tinggal drag and drop. Drag and drop buttonnya ke sini, mau taruh di mana. Kemudian buttonnya bilang apa? Misalnya kelas maya. Kelas maya. Dan semua pengaturannya ada di sini. Nanti kita bisa coba satu-satu karena waktu. Nah, kemudian kalau saya pencet tombol ini, dia akan kemana? Kita tinggal taruh linknya di sini. Ya, jadi seperti itu. Sama membuat page baru juga begitu. Untuk layout yang lain juga begitu. Misalnya, nanti Bapak Ibu guru bisa membuat satu lagi deh tentang kita buat sebuah halaman misalnya blog yang berkaitan tentang rumah belajar. Ya, kita buat page baru, hover ke page, add new page. Kita beri judul misalnya blog rumah belajar.
Kita publish. Kemudian nanti kita edit pakai Elementor. Nah, ini adalah tampilan dari page yang kita buat, masih kosong. Jadi nanti untuk di atas misalnya kita mau taruhkan foto atau slideshow. Ada foto image. Nah, tinggal ditarik aja, ditaruh. Tinggal tambahkan image. Misalnya ini. Ntar ini video kok nutupin. Nah. Jadi ini hanya gambaran dulu Bapak Ibu, nanti kita bahas. Kemudian di bawahnya saya mau taruhkan link. Misalnya kita buat tentang asiknya si buah hati bermain game edukasi di masa pandemi. Nah, ini judul, kemudian kita taruh teks, misalnya tinggal digeret aja. Kita bisa taruh cerita tentang anak kita yang bermain game edukasi, misalnya di saat pandemi ini asiknya seperti apa, kita ceritakan. Kemudian kita mau tambahkan image. Nah, fotonya nanti tinggal kita isi. Tinggal geret-geret aja misalnya nih. Nah, ukurannya mau seperti apa, kecil kah? Ya. Kita lanjut nulis. Nah, kemudian misalnya nanti kita mau dari artikel kita yang ini, kita mau arahkan dia ke game edukasi yang dimainkan oleh anak kita itu. Misalnya, berarti saya di sini harus tambah button. Nah, coba sekarang. Atau mainkan sekarang. Jadi setelah kita buat artikelnya, judul, teks, gambar, apapun kira-kira yang kita butuhkan bisa kita drag and drop. Kemudian nanti terakhir kita tambahkan tombol misalnya coba sekarang. Kemudian warnanya kita bisa ganti. Kemudian linknya kita linkkan ke game edukasi. Jadi misalnya game edukasi. Oke. Misalnya kita langsung over ke game yang inilah. Tinggal kita copy. Masuk di Elementor, taruh linknya di sini, update. Nah, jadi nanti bisa di preview. Nah, ini karena size image-nya kecil, jadi agak begini. Nah, jadi nanti ketika orang baca artikelnya, baca judulnya apa, ceritanya seperti apa, ini semua bisa diatur ukuran, warna, dan sebagainya, Bu. Tapi saya percepat saja karena waktu. Jadi insert gambar. Jadi setelah pembaca-baca, ternyata seru juga nih. Si anak kita ternyata bisa kita arahkan seperti ini loh. Mainnya seperti ini sama orang tuanya di rumah. Jadi kita sudah sediakan tombol di situ untuk dia bisa akses ke permainan yang dimainkan oleh anak kita. Jadi seperti itu. Telah dijelaskan asiknya permainan itu gitu ya. Ya. Kemudian ya kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya juga agak susah ya menyampaikannya karena waktunya. Jadi nanti kita buka forum saja. Di sini saya sudah ada
alur, sudah saya siapkan skrip sebenarnya bagaimana supaya agar lebih mudah dipahami. Jadi nanti kapan ada waktu Bapak Ibu